Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soim Syarifah Babi dari moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Partai Politik dan Sistem Pemilu. Kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu politik. Langsung saja ke penyampaian materi. Materi yang pertama yaitu partai politik. Secara umum, partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Adapun pengertian politik menurut Zygmunt Neumann, yaitu partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang mempunyai kesamaan kehendak dan tujuan yang sama. Next. Selanjutnya yaitu terbentuknya partai politik. Awal dari terbentuknya partai politik di Indonesia adalah lahirnya Budi Utomo yang merupakan perkumpulan kaum terpelajar. Perkumpulan ini merupakan bentuk dari studi klub, perkumpulan sosial ekonomi, dan organisasi pendidikan. Setelah Budi Utomo lahir, muncullah dua organisasi yang disebut-sebut sebagai partai politik pertama di Indonesia, yakni Sarekat Islam dan Indej Parti. Munculnya kedua organisasi tersebut merupakan ancaman bagi Budi Utomo karena banyak anggotanya yang pindah ke kedua organisasi tersebut. Semenjak itulah Budi Utomo mulai mengarah kepada kegiatan politik. Terdapat 3 teori asal mula terbentuknya partai politik yang dikemukakan oleh Lapalombara dan Weiner, yaitu yang pertama ada teori kelembagaan. Menurut teori ini, partai politik pertama kali terbentuk pada lembaga legislatif dan eksekutif karena adanya kebutuhan anggota legislatif yang ditentukan dengan pengangkatan untuk berhubungan dengan masyarakat dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terbentuknya partai politik seperti ini sering juga disebut sebagai partai politik intraparlemen. Yang kedua ada teori situasi historik. Menurut teori situasi historik, partai politik terbentuk ketika suatu sistem politik mengalami masa transisi karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Misalnya dari masyarakat tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat yang lebih modern yang berstruktur kompleks. Yang ketiga ada teori pembangunan. Modernisasi sosial ekonomi ditandai dengan meningkatnya pembangunan di sektor sosial dan ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi, peningkatan kualitas pendidikan, industrialisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan segala aktivitas yang menimbulkan kebutuhan untuk membentuk suatu organisasi politik yang mampu menyalurkan aspirasi mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori pembangunan menyatakan bahwa partai politik merupakan konsekuensi logis dari modernisasi sosial ekonomi. Next. B. Makna partai politik. Masyarakat saat ini sudah mengalami pergeseran tentang pemaknaan sebuah partai politik bagi mereka. Banyak masyarakat yang berpikiran bahwa partai politik sudah tidak berjalan semestinya. Hal itu karena kegagalan partai politik ini dalam membangun citra dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan menggeserkan makna sesungguhnya dari partai politik, yaitu
sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah pembuat kebijakan. Masyarakat memaknai parpol hanya sebagai batu loncatan perebutan kekuasaan. Kegagalan partai politik ini dalam membangun citra dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan menggeserkan makna sesungguhnya dari partai politik, yaitu sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintahan pembuat kebijakan. Bila dikaji dengan pendekatan sosiologis melalui interaksionisme simbolik, karena dalam aksi dan interaksi seseorang diharapkan mampu mengubah makna dan simbol, mempertimbangkan, memperkirakan, dan akhirnya memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan atas dasar interpretasi terhadap stimulus. Masyarakat sudah tidak memandang parpol sebagai wadah yang benar dan lurus. Makna masyarakat mulai melakukan perubahan dalam memandang fungsi dan tujuan parpol, yaitu sudah tidak memandang simbol-simbol kesukaan atau janji yang diberikan parpol dalam jalannya suatu kenyataan parpol, karena dalam pandangan interaksionisme simbolik, apa yang dimaknai masyarakat terhadap sebuah parpol merupakan respon apa yang dilakukan parpol terhadap masyarakat. Next, C. Fungsi partai politik. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapatan dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan, interest aggregation. Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik. Sebagai sarana pengatur konflik selalu ada di setiap masyarakat. Apabila di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis, suku bangsa, sosial, ekonomi, ataupun agama. Next. Baik, D. Tipologi partai politik. Tipologi partai politik ialah pengklarifikasian berbagai parpol berdasarkan kriteria tertentu seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Klarifikasi ini cenderung bersifat ideal karena dalam kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Pembahasan ini penting dalam hal melihat sejauh mana fungsi-fungsi ideal partai politik dapat terwujud di Indonesia selama ini. Di bawah ini diuraikan sejumlah tipologi parpol menurut kriteria-kriteria tersebut. Pertama, kita dapat melihat berdasarkan asas dan orientasi dari parpol tersebut. Berdasarkan asas dan orientasinya, parpol diklarifikasi menjadi 3 tipe. Adapun 3 tipe ini meliputi parpol pragmatis, parpol doktrinir,
doktriner, dan parpol kepentingan. Yang pertama, parpol pragmatis. Ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya, perubahan waktu, situasi, dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan, dan penampilan parpol tersebut. Yang kedua, parpol doktriner ialah suatu parpol politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi. Partai ini biasanya terorganisasikan secara agak longgar. Hal ini tidak berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideologi sebagai identitasnya. Yang ketiga, parpol kepentingan merupakan suatu parpol yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup, yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam hidup yang secara langsung dalam pemerintah. Partai ini sering ditemui dalam sistem banyak partai, tetapi kadangkala terdapat pula dalam sistem dua partai berkompetisi namun tidak mampu mengakomodasikan sejumlah kepentingan dalam masyarakat. Kedua, partai politik kalau dilihat dari tujuan dan orientasi dari parpol itu sendiri, walaupun permasalahan klarifikasi jenis partai ini tidaklah mudah dalam memberikan contohnya, dalam kenyataannya kebanyakan parpol tidak hanya mempunyai basis sosial dari kalangan tertentu, tetapi juga dari berbagai kalangan dengan satu atau dua kelompok sebagai pihak yang dominan mendukung Partai Demokrat di Amerika Serikat pada umumnya berasal dari kalangan menengah dan ke bawah, kulit hitam dan Katolik. Hal ini tidak berarti tidak berarti pendukung partai ini tidak ada yang berasal dari kalangan atas, kulit putih dan Protestan. Next. Sistem partai politik. Sistem partai politik sistem kepartaian dan partai politik merupakan dua konsep yang berbeda. Sistem kepartaian menunjukkan format keberadaan antar partai politik dalam sebuah sistem politik yang spesifik. Disebut sebagai spesifik oleh sebab sistem politik berbeda-beda di setiap negara atau di satu negara pun berbeda-beda. Dilihat dari aspek sejarahnya, sistem politik yang dikenal hingga kini adalah demokrasi liberal, kediktatoran militer, komunis, dan otoritarian kontemporer. Komunis adalah sistem politik tertutup di mana kebebasan berorganisasi termasuk mendirikan partai politik tidak ada. Di dalam sistem politik komunis, biasanya hanya ada satu partai yang legal berdiri dan memerintah, yaitu Partai Komunis. Partai identik dengan pemerintah. Partai-partai lain ditiadakan dan jika pun terlanjur berdiri akan dibubarkan. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melakukan pembebasan warga negara untuk berorganisasi, mendirikan partai politik,
mengemukakan pendapat dan sejenisnya. Dalam demokrasi liberal, partai politik dapat berkembang secara alami, bergabung antara satu partai dengan partai lain secara sukarela dan bebas melakukan oposisi terhadap kebijakan pemerintah. Otoritarian kontemporer adalah sistem politik di mana personalitas pemerintah atau presiden dan pendukungnya sangat besar. Dalam otoritarian kontemporer, biasanya ada satu partai dominan dan beberapa partai figuran. Pemerintah mengontrol keberadaan partai-partai politik dan mengintervensi jika terdapat masalah dalam struktur internal partai. Indonesia di masa Orde Baru mencirikan hal ini di mana Golkar menjadi partai dominan, sementara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia selaku partai figurannya dan menganut sistem multi partai. Perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada. Sistem kepartaian belumlah menjadi seni politik yang mapan, artinya tata cara melakukan klarifikasi sistem kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu politik. Namun, yang paling mudah dan paling banyak dilakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetisi dalam partai politik. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah sistem pemilihan umum. Pengertian pemilihan umum. Menurut para ahli, pengertian pemilihan umum yang pertama menurut Matori Abdul Dajli bahwa pemilihan umum adalah memberikan kepastian terhadap ahli kepemimpinan dan kekuasaan secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif. Yang kedua, pemilihan umum menurut Samsudin Haris adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan. Yang ketiga yaitu menurut A.S. Hikam adalah lembaga dan sekaligus praktik politik yang mempunyai dua dimensi yang jika dilihat dari luar tampak saling berseberangan. Yang intinya itu yaitu bahwasannya pemilu itu atau pemilihan umum adalah proses pemilihan seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Oke, next. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pemilihan umum. Fungsi pemilu yang pertama yakni menentukan pemerintahan secara langsung dan tidak langsung. Pemilu berfungsi sebagai jalan untuk pergantian dan perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan tersebut dapat dilaksanakan secara langsung, yakni rakyat ikut memberikan suara ataupun tidak langsung. Pemilihan hanya dilakukan oleh wakil rakyat. Fungsi yang kedua yakni sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah. Sebagai pemerintah yang sedang berkuasa, harusnya menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah. Dan jika tidak memberi baik akan dihukum dengan rakyat tidak memilih calon pemerintahan tersebut atau calon presiden tersebut. Fungsi yang ketiga yakni barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.
Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan melihat perolehan suara. Apakah mereka menang secara mutlak atau menang dengan selisih suara yang tipis dengan calon lain. Semakin besar persentase perolehan suara dari suatu calon, maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut. Fungsi yang keempat yakni sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya, dan pemerintahan pada khususnya rekrutmen politik memegang peranan yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara. Fungsi yang kelima yaitu sebagai alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntunan rakyat. Sebelum melaksanakan pemilu, tentunya calon melakukan kampanye. Dalam masa kampanye tersebut, calon akan menyampaikan visi dan misi serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Selain itu, pada masa ini, rakyat juga menyampaikan tuntunan-tuntunannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pada saat ini dilakukanlah evaluasi terhadap kinerja pemerintah selama ini. Sedangkan tujuan pemilu menurut Jimli Asidki ada 4, yaitu yang pertama untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Yang kedua, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Yang ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan. Yang keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya, sistem pemilihan umum. Next. Next, PPT. Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara untuk memilih atau mencoblos para wakil rakyat. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sejak zaman kemerdekaan. Ada 4 kelompok sistem pemilu yang digunakan oleh negara-negara demokratis di dunia, yaitu sistem yang pertama, sistem distrik. Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi berdasarkan daerah-daerah pemilihan. Banyaknya daerah pemilihan tergantung kepada jumlah kursi legislatif yang akan diperebutkan. Setiap daerah diwakili oleh 1 orang perwakilan. Dengan demikian, seorang calon yang berhasil mendapatkan suara lebih banyak langsung dianggap sebagai pemenang pada distrik tersebut, sekalipun dia tidak mendapatkan suara mayoritas. Sistem yang kedua yakni sistem proporsional. Sistem ini adanya suatu proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya. Sistem ini merupakan perolehan suara sebanding dengan perolehan kursi, sehingga dalam sistem ini tidak banyak suara yang terbuang. Sistem ini cocok diterapkan kepada negara yang majemuk atau heterogen. Sistem yang ketiga yakni sistem campuran. Dalam sistem ini, suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara sistem pemilihan proporsional dan sistem pluralitas mayoritas atau distrik. Sistem campuran ini ada 2 varian, yakni yang pertama sistem paralel. Disebut
sistem paralel karena dua perangkat sistem pemilihan yang digunakan tidak berhubungan dan dibedakan, dan satu sama lain tidak saling bergantung. Dalam sistem paralel, sebagai distrik memakai sistem proporsional representatif, daftar, dan sebagian yang lain memakai sistem distrik. Varian yang kedua yakni sistem mixed member proporsional atau MMP. Dalam sistem MMP ini, kursi proporsional diberikan untuk mengkompensasi disproporsionalitas yang dihasilkan oleh hasil kursi distrik. Misalnya, jika salah satu pihak mendapatkan 10% suara nasional tetapi tidak memperoleh kursi di distrik, maka akan diberikan kursi yang diperoleh berdasarkan sistem proporsional, sehingga partai tersebut akan memenangkan 10% kursi di lembaga perwakilan. Sistem yang terakhir yakni sistem di luar ketiga sistem mainstream. Sistem ini memiliki 3 varian, yakni yang pertama sistem non-transferable vote atau SNTV. SNTV memiliki prinsip yaitu distrik mewakili wakil banyak dan tidak dapat redistribusi suara berdasarkan preferensi, seperti yang terdapat pada sistem single transferable. Pada setiap distrik tidak hanya diperebutkan satu kursi, tetapi ada beberapa kursi. Setiap pemilih mempunyai satu suara untuk setiap calon. Calon yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sesuai dengan ketersediaan kursi pada suatu distrik. Apabila terdapat 3 kursi, maka calon yang memperoleh suara terbanyak 1-3 akan menjadi calon terpilih. Sistem ini digunakan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. Varian yang kedua yakni sistem limited vote. Sistem ini memiliki persamaan dengan SNTV, yaitu distrik berwakil banyak. Namun ada perbedaan, yaitu dalam sistem ini pemilih memberikan suara lebih dari 1 kali, dengan ketentuan jumlah pilihan tersebut tidak boleh melebihi dari jumlah kursi yang tersedia pada suatu distrik. Misalnya pada suatu distrik terdapat 3 kursi, maka pemilih hanya dapat memberikan suara sebanyak 2 suara. Calon yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sesuai dengan jumlah kursi. Varian yang ketiga atau yang terakhir yakni sistem Burdakon. Sistem ini dapat diterapkan dalam distrik banyak maupun tunggal. Dalam sistem ini, pemilih meranking calon atau kandidat. Preferensi pertama bernilai 1, preferensi kedua bernilai setengah, dan preferensi ketiga bernilai sepertiga. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas absolut pada preferensi pertama, maka preferensi dari tingkatan yang lebih rendah akan dihitung, dan yang mendapatkan nilai paling tinggilah yang akan mendapatkan kursi. Begitu seterusnya sampai seluruh kursi tersebut habis terisi. Next. Materi selanjutnya yaitu adalah pemilu di Indonesia. Kita ketahui pemilu itu tidak lahir tanpa tujuan, tetapi memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat itu sendiri. Hubungan antara demokrasi, lembaga perwakilan, dan pemilihan umum merupakan 3 konsep yang terkait dan tidak bisa dipisahkan. Di sini kita akan membahas tentang pemilihan umum di Indonesia dalam 3 babak. Yang pertama yaitu ada masa Orde Lama, yang kedua pemilihan umum di masa Orde Baru, dan yang ketiga yaitu adalah pemilihan umum di masa Reformasi. Memasuki yang pertama yaitu masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini dapat kita ketahui berlangsung antara tahun 1945 sampai dengan 1965 dengan dipimpin langsung oleh Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno.
Kenapa kok pemilihan ini dipimpin oleh Presiden Soekarno? Karena bahwasanya pada saat itu rakyat itu belum bisa menerapkan pemilihan secara seperti sekarang karena mayoritas warga negara Indonesia masih buta huruf sehingga tidak memungkinkan untuk dilibatkan dalam proses pemungutan suara. Walaupun pada saat itu sudah membuat 2 buah undang-undang tentang pemilu, namun justru yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu di tahun 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang pemilu. Dan hal yang membanggakan adalah pelaksanaan pemilu pertama kali adalah keikutsertaannya 30 partai politik. Banyaknya partai politik yang bertarung pada pemilu mengindikasikan bahwa demokrasi di suatu negara cukup terjamin. Demokrasi menjadi salah satu formal sosial dan format politik yang begitu penting. Untuk tabelnya, yang pertama itu bisa dilihat pada makalah adanya Partai Politik Nasional Indonesia, lalu Mas Yumi, Nahdlatul Ulama, dan seterusnya. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya. Untuk yang kedua, yaitu pemilihan umum di masa Orde Baru. Di masa ini bergulir perpindahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto dengan berbagai peristiwa seperti pemberontakan G30 SPKI dan Super Semar, sehingga pengembalian kondisi politik menjadi prioritas. Selain itu, di masa ini terjadi penyederhanaan partai politik, sehingga hanya terdiri dari 3 partai politik saja, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Hal tersebut merupakan kebijakan politik dari Presiden Soeharto. Kondisi ini berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 1973 sampai 1999. Penyederhanaan atau penggabungan fusi partai politik di tahun 1973 merupakan kebijakan yang dibuat Presiden Soeharto yang memiliki tujuan untuk menjaga dan menciptakan stabilitas politik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk pemilu di masa Orde Baru ini berlangsung 6 kali, yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Yang ketiga yaitu pemilihan umum pasca reformasi. Pasca berakhirnya Orde Baru, pemilihan umum 7 Juni 1999 menjadi pemilihan umum yang terakhir yang digelar MPR. Pada saat itu, Abdurrahman Wahid menjadi presiden terpilih mengalahkan Megawati. Namun kurang dari 2 tahun posisi beliau digantikan Megawati dengan peristiwa pergantian 2 presiden dalam waktu yang singkat menandakan adanya permasalahan dalam menyelenggarakan pemilu. Sistem pemilu yang digunakan pada saat itu harus segera diperbarui dan beralih sistem ke pemilihan langsung. Maka tahun 2001 dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga kalinya, pelaksanaan pemilihan umum berikutnya tahun 2004 dilaksanakan secara langsung. Pemilu 2004 pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Di sanalah puncak perjalanan perjuangan demokrasi di Indonesia, di mana pada pemilu sebelumnya rakyat hanya menyaksikan tanpa terlibat secara langsung pada proses pencoblosan. Untuk pemilu 2004 dilaksanakan 2 putaran. Putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 dan diikuti oleh 5 pasang calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasang calon yang memperoleh suara terbanyak, pertama dan kedua, yakni
Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, dan Megawati dengan Hasyim Musadi. Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004. Pemilu berikutnya dilakukan pada 2009, pada hari Sabtu 25 Juli 2009. Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2009 yang telah diselenggarakan pada 22 sampai 23 Juli 2009. Pada pemilihan 2009 terdiri dari 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Megawati, Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Budiono, dan Yusuf Kala dengan Wiranto. Untuk Pilpres 2014 diikuti oleh 2 pasang calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo dengan Hatta Rajasa dan Jokowi dengan Yusuf Kala, yang dimenangkan oleh Jokowi Yusuf Kala dengan perolehan suara 70.997.833 suara. Dan untuk Pilpres 2019 diikuti oleh 2 pasang calon presiden dan wakil presiden, yakni Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan Prabowo dengan Sandiaga Uno, yang dimenangkan kembali oleh Jokowi Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 suara. Jadi sejak tahun 1999, Undang-Undang Pemilu yang berlaku tercatat telah mengalami 4 kali perubahan hingga kini. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan peraturan terakhir yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Perubahan undang-undang ini selalu beralaskan karena hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, inilah presentasi online dari kelompok 4. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi yang melihatnya. Jika ada kekurangan, saya perwakilan dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.